Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada siang hari ini pada pertemuan BDR. Ustazah harap semoga Ananda solih-solihah yang di rumah, yang sedang melaksanakan BDR. Semoga Allah tingkatkan kesehatannya, cepat sembuh. Ya, amin. Dan juga kita juga perlu ikhtiar untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi, seperti buah-buahan dan sayuran. Jangan juga sampai telat makan, dijaga ya pola makannya ya, biar sehat. Oke, hari ini Ustazah April mau mengajak kalian untuk belajar tentang rangkaian listrik. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, baik itu di rumah maupun di sekolah, ada listrik yang selalu kita lihat seperti apa coba contohnya? Lampu. Ya, ruangan menjadi terang karena sebuah lampu atau karena adanya lampu yang menyala. Nah, tahukah teman-teman bahwa lampu yang menyala ini karena mendapat energi listrik? Nah, listrik berasal dari aliran pembangkit listrik melalui kabel-kabel. Nah, di sini ada baterai. Nah, jadi rangkaian listrik ini terdiri atas baterai yang merupakan sumber energi listrik. Jadi sumber energi listrik itu ada baterai ya. Nah, kemudian yang kedua ada kabel. Kabel ini merupakan penghantar arus listrik. Penghantar arus listrik. Kemudian ada lampu. Nah, lampu di sini adalah alat yang menggunakan energi listrik. Selanjutnya ada saklar. Nah, saklar ini itu fungsinya untuk memutus atau menghubungkan arus listrik. Contohnya ketika teman-teman ingin menyalakan lampu atau mematikan lampu, itu kita cukup menekan tombol saklar on off-nya. Oke, sampai di sini paham? Baik, Ustazah April lanjut ya. Nah, mengapa lampu dapat menyala, Ustazah? Nah, di sini yang tadi Ustazah sampaikan, sumber energi listrik ada apa? Baterai. Nah, baterai ini memiliki dua kutub, teman-teman. Ada kutub positif dan ada kutub pinter. Ada kutub negatif juga. Jadi ada positif dan negatif. Kalau positif itu simbolnya apa? Ya, simbolnya plus ya atau tambah. Kalau misalkan negatif, simbolnya minus atau kurang simbolnya ya. Nah, arus listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif sehingga mengakibatkan sebuah lampu itu dapat menyala. Nah, arus listrik ini akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui penghantar. Nah, penghantarnya itu tadi contohnya adalah kabel. Energi listrik yang didapatkan dari baterai merupakan arus listrik searah. Nah, sumber energi listrik lainnya, kalau tadi kan ada baterai ya, ternyata masih ada lagi selain baterai, yaitu ada akumulator atau biasanya disebut dengan aki. Kemudian ada dinamo dan ada generator. Nah, teman-teman silakan dibuka buku halaman 63 buku IPAS-nya. Nah, di situ jika teman-teman perhatikan di pojok kiri, di pojok kanan paling bawah itu ada gambar-gambarnya. Ada gambar baterai, ada gambar akumulator, aki, ada gambar dinamo dan generator. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan gambarnya, jadi lebih tahu, oh ternyata aki itu bentuknya seperti itu ya, dinamo seperti ini, generator juga seperti itu, begitu. Jadi kita tahu nih bentuknya bagaimana. Selanjutnya ada rangkaian listrik. Nah, kalau kita membahas tentang rangkaian listrik, ternyata rangkaian listrik ini memiliki dua jenis, teman-teman. Ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel. Coba Ustazah mau tanya, manakah yang termasuk rangkaian seri dan manakah yang termasuk rangkaian paralel? Coba tebak, mana yang benar? Yakin? Ya, rangkaian seri ini yang gambar A, sedangkan rangkaian paralel adalah yang gambar B. Kalau teman-teman perhatikan,
Adakah perbedaan di antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ada ya. Salah satunya adalah kalau misalnya kita perhatikan nih, terlihat sekali jelasnya kalau rangkaian seri ini rangkaiannya berderet tanpa bercabang. Posisi lampunya coba perhatikan, berderet ya, tanpa ada cabangnya. Sedangkan kalau rangkaian paralel dipasang sejajar alat listriknya, sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kemudian apalagi Ustazah ciri-cirinya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Coba kita perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, di sini ada pengertian. Pengertiannya yang tadi Ustazah bilang ya, kalau rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa bercabang. Nah, kita perhatikan gambarnya. Benar ya? Rangkaian seri tidak ada cabangnya, berderet. Kemudian kalau rangkaian paralel, rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang secara sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Jadi dipasangnya sejajar dan sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kemudian kita bahas tentang kelebihan. Kelebihan rangkaian seri ini membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Sedangkan rangkaian paralel, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Contohnya kita perhatikan gambar yang B ya teman-teman, yang ini. Contoh misalkan, lampu yang atas ini mati teman-teman. Nah, kalau di paralel, lampu yang bawah tetap akan menyala, karena tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Nah, rangkaian paralel ini juga lampunya menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Terus kekurangannya apa Ustazah? Kan kalau tadi udah kelebihan, kekurangannya apa? Ini kekurangannya. Kalau rangkaian seri, kekurangannya jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Nah, jadi kalau misalkan ini kan ada dua lampu ya teman-teman, ada dua lampu. Kalau salah satu lampunya putus atau mati, itu akan berdampak ke lampu lainnya. Kalau tadi paralel kan ini mati atasnya, yang bawah tetap menyala. Tapi kalau di seri, kalau salah satu ada lampu yang mati, itu akan berdampak ke lampu yang lainnya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada pertanyaan, Ustazah lanjut lagi. Nah, rangkaian seri ini kekurangannya adalah lampu yang menyala lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Jadi kalau misalkan ada rangkaian seri dan paralel kita sejajarkan, kita lihat secara bersamaan, itu rangkaian yang paling terang itu adalah paralel. Sedangkan seri ini menyalanya lebih redup. Kemudian kekurangannya paralel ini membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Kalau tadi rangkaian serinya lebih sedikit ya komponennya, tapi kalau rangkaian paralel ini di sini komponen listriknya lebih banyak sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan lebih besar. Kemudian rangkaian seri ini contohnya lampu senter teman-teman. Kalau misalkan kayak kemarin kita camping tahun lalu itu kan bawa senter. Nah, senter itu adalah salah satu contoh yang termasuk rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini contohnya seperti rangkaian listrik di rumah, di sekolah, dan lampu lalu lintas. Nah, itu merupakan contoh dari rangkaian paralel. Oke, sampai sini paham ya? Nah, Ustazah nanti akan memperkenalkan sebuah web yang bisa teman-teman akses untuk melakukan sebuah percobaan secara online membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel.
PET. Nanti keluar. Nah ini, PET Interactive Simulation for Science and Math. Nah, kita akan melakukan sebuah percobaan membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini banyak banget simulasi yang bisa kita buat. Ada simulasi magnet dan lain sebagainya nih. Teman-teman kalau misalkan mau explore lebih jauh tentang project-project IPAS, itu bisa juga kalau misalkan teman-teman sedang senggang. Tapi kali ini Ustazah mau ajak kalian untuk memperkenalkan simulasi sirkuit, yaitu rangkaian listrik. Kita search dulu. Sirkuit. Simulation. Oke, kita klik yang Circuit Construction Kit di DC ya, karena tadi tuh energi listrik yang didapatkan dari baterai merupakan arus listrik searah yang tadi Ustazah jelaskan di PowerPoint. Jadi kita kliknya yang DC ya. Nah ini, nanti akan seperti ini gambarnya teman-teman. Kita coba ya membuatnya. Oke. Nah ini adalah laman kosongnya, belum diisi apapun teman-teman. Jadi ini perlu kita isi dengan membuat sebuah rangkaian. Oke, kalau teman-teman ingat, yang pertama kali kita butuhkan ketika kita hendak membuat sebuah rangkaian listrik itu apa? Rangkaian listrik. Kita bikinnya rangkaian listrik seri dulu ya. Kita butuhkan baterai yang pertama kali. Kenapa kita membutuhkan baterai? Karena baterai merupakan sumber energi listrik. Setelah baterai, apalagi nih teman-teman yang kita butuhkan? Coba diingat-ingat. Sebelumnya di PowerPoint Ustazah udah jelaskan apa saja yang dibutuhkan ketika kita membuat sebuah rangkaian arus listrik. Ya benar, ada kabel. Kabel ini fungsinya untuk apa teman-teman? Apakah ada yang masih ingat? Ya, untuk penghantar arus listrik. Jadi fungsi kabel adalah penghantar arus listrik. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan apa sumber energi dari rangkaian listrik, itu ada baterai. Kemudian apa fungsi dari kabel? Yaitu menghantarkan arus listrik. Nah, setelah kabel kita membutuhkan apa teman-teman yang paling penting ini untuk mengetahui dapat menyala atau tidaknya? Ya, lampu. Kita pertama-tama membutuhkan lampu ya. Sebelum saklar kita membutuhkan lampu. Kita pakai 2 lampu. Nah, setelah lampu ini kita sambungkan kembali kabelnya teman-teman. Jadi di antara 2 lampu itu ada kabel. Nah, ini kita coba tanpa saklar ya teman-teman. Kalau kabelnya sudah terhubung, nah akan menyala. Ustazah coba dong sekarang pakai saklar. Boleh. Ini bisa dihapus ya teman-teman. Nanti di rumah jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Jadi Ustazah ingin teman-teman juga mempraktikkan untuk membuat sebuah rangkaian. Ini kita bisa pendekkan supaya kita sambung saklar di sini ya. Ini kemudian kita sejajarkan. Apa tadi ciri-ciri rangkaian listrik teman-teman? Yang rangkaian seri? Iya, dia berderet tanpa bercabang. Nah, ini masih terputus saklarnya. Tadi fungsi saklar apa? Untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Ini saklarnya masih terbuka ya. Masih terbuka. Jadi kalau terbuka itu lampunya tidak bisa menyala.
Lalu coba kita tutup ya saklarnya. Nah, lampu dapat menyala. Jadi rangkaian listrik yang terbuka, nih ketika saklarnya terbuka, itu tidak dapat dialiri arus listrik sehingga lampu tidak dapat menyala. Namun ketika rangkaian listriknya tertutup, ya, nih ketika rangkaian listriknya tertutup, ketika saklarnya kita nyalakan nih, itu dapat dialiri arus listrik sehingga menyebabkan lampu menyala. Nah, ciri-cirinya apa tadi? Rangkaian listrik, ayo coba sebutkan secara bersama-sama. Boleh sambil lihat buku dulu di halaman 64, teman-teman. Ya, ciri-cirinya berderet tanpa bercabang. Kemudian apa lagi? Membutuhkan sedikit komponen. Selanjutnya yang ketiga apa? Jika salah satu listrik putus, maka salah satunya akan mati. Contohnya ya ini, misalkan lampu yang pertama ini kita hilangkan ya. Misalkan lampu yang pertama terputus atau mati, maka apa yang terjadi dengan lampu kedua? Iya, lampu kedua juga akan ikut mati atau tidak menyala karena itu tadi kekurangan dari rangkaian seri. Coba kita hadirkan lagi ya lampunya. Nah, ini dapat menyala kembali. Paham di sini rangkaian listrik? Sebutkan lagi ciri-cirinya. Ulangi ya. Yang pertama, rangkaian listrik itu rangkaian listrik seri berderet tanpa bercabang. Kemudian yang kedua, membutuhkan sedikit komponen. Yang ketiga, jika salah satu listrik dilepas dari rangkaian membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Jadi kalau ini terputus, maka sebelahnya juga akan terputus ya. Jadi satu mati, semua mati nih kalau di rangkaian listrik. Nah, selanjutnya yang keempat, lampunya menyala lebih redup dibandingkan lampu paralel. Nah, nanti kita coba selanjutnya di rangkaian paralel ya untuk membuktikan apakah benar rangkaian seri dengan rangkaian paralel itu lampunya lebih menyala rangkaian paralel. Nah, ini nanti kita coba buktikan ya. Kemudian kegunaannya ada di lampu seri yang seri. Lampu senter dan lampu lalu lintas. Untuk yang seri ada contohnya di lampu senter. Oke, baik. Selanjutnya kita coba rangkaian paralel ya. Nah, untuk mencoba rangkaian paralel ini kita hapus dulu satu persatu. Kita buat rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel ini tadi apa teman-teman? Bercabang ya. Bercabang. Jadi kita membutuhkan cabang pada sebuah rangkaian. Kita akan membuatnya ya. Jadi nanti akan ada dua lampu. Nah, ini bisa dipanjangin lagi supaya lebih panjang ya. Supaya lebih muat. Kita bisa mengikuti rangkaian yang ada pada gambar 64. Silakan teman-teman dibuka. Nah, itu gambar yang B kita mau buat ya teman-teman. Ini contoh dari kita ingin membuat sebuah rangkaian paralel. Kalau yang ini paralel ya. Kalau paralel ini dipasang sejajar. Dipasang sejajar. Sehingga terbentuklah cabang di antara sumber arus listrik.
Ini tuh seru banget teman-teman. Jadi teman-teman wajib membuatnya di rumah dan mempraktikannya supaya teman-teman tahu, oh ternyata rangkaian seri cara membuatnya seperti ini loh. Begitu juga dengan rangkaian paralel. Loh, lampunya lebih menyala, lebih terang ya. Nah, ini yang bawah belum kita kasih kabel. Kita kasih kabel dulu. Tada! Rangkaian paralel terbukti menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Terang sekali. Coba kita putuskan saklarnya. Mati dua-duanya ya. Kalau kita sambungkan juga akan mati dua-duanya. Ustazah coba salah satu lampunya dimatikan. Oke, boleh. Ingatkah di praktek yang sebelumnya rangkaian seri, kalau salah satu lampu mati maka semuanya ikutan mati. Tapi kalau di paralel apakah juga akan sama seperti seri? Mari kita buktikan. Ini Ustazah putuskan ya lampunya ya. Ternyata lampu yang lain tetap akan menyala teman-teman. Jadi kalau misalkan ada satu lampu yang mati, lampu lainnya akan tetap menyala. Ini akan ada di posisi rangkaian paralel ya. Gitu teman-teman. Jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya akan menyala. Oh tidak. Ini salah memasangnya ya. Kita pasang lagi lampunya ya. Oke. Nah, ini akan menyala dua-duanya. Kita sebutkan bersama contoh dari rangkaian paralel apa? Ya, rangkaian listrik paralel dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Nih, ini cabang nih. 1, 2, ada 2 lampu nih bercabang. Kemudian, jika salah satu listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lainnya. Jadi kalau salah satu lampunya mati, yang lainnya tetap akan menyala. Yang ketiga, lampu rangkaian seri paralel di sini lebih terang menyala dibandingkan rangkaian seri. Dan yang keempat, ini membutuhkan banyak komponen listrik sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan rangkaian seri. Nah, contohnya ada pada rangkaian listrik di rumah. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Nah, coba sekarang teman-teman dilihat di halaman 65. Nah, halaman 65 dilihat. Nah, jika sudah dilihat halaman 65, cobalah teman-teman jawab pertanyaan yang ada di nomor 4. Pertanyaan pertama, jika saklar ditutup pada rangkaian seri dan rangkaian paralel, jadi ini 2 percobaan ya. Untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel, apa yang akan terjadi pada kedua lampu? Jadi nanti teman-teman silakan buat rangkaian listrik di aplikasi PET ini. Nanti teman-teman silakan buktikan apa yang akan terjadi jika saklar ditutup pada rangkaian seri dan apa yang akan terjadi jika saklar ditutup pada rangkaian paralel. Nah, yang kedua, yang B, pertanyaan yang B, jika saklar dibuka, apa yang akan terjadi? Nah, ini gampang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bisa membuktikan yang pertama, yang saklar ditutup, teman-teman juga akan bisa membuktikan jawaban saklar dibuka. Karena itu saling berkaitan satu sama lain, teman-teman. Kemudian yang C, silakan teman-teman coba dan buktikan jika saklar ditutup dan lampu A dilepas dari dudukan lampunya, maksudnya ini dihilangkan, apa yang akan terjadi pada lampu B? Jadi contohnya kayak tadi ya, kalau misalkan lampu A misalkan mati, apa yang terjadi dengan lampu B? Itu dijelaskan apa yang terjadi pada rangkaian serinya dan apa yang terjadi pada rangkaian paralelnya. Itu ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Supaya lebih paham, coba teman-teman dibuka nanti ya halaman 75 nomor 9.
Coba dijawab manakah jawaban yang tepat untuk menjawab nomor 9. Silakan nanti teman-teman juga membuat rangkaiannya pada aplikasi PAT ini. Kemudian teman-teman buktikan jika kasusnya seperti itu, apa yang akan terjadi dan manakah lampu yang menyala dan yang mana yang tidak menyala. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat diserap dengan baik dan teman-teman dapat mempraktikannya di rumah serta memecahkan sebuah challenge atau menjawab sebuah challenge yang tadi ada di halaman 65 dengan baik dan dengan tepat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.